Sapi. Sapi yang tidak sapi. Bukan nggak karena anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bangkit Kurnia dari kelas Enggak lah, HP ini udah jangan sampai maintenance-nya masuk. Ini kalau dari KWP. Oke. kelas pengantar teknologi dan bisnis. Pengantar teknologi dan informasi. Teknologi informasi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis sistem komputer pada bisnis digital dari perusahaan marketplace yaitu Shopee. Kita membahas dulu tentang profil perusahaan. Shopee merupakan marketplace berbasis aplikasi mobile dan web yang beroperasi penuh melalui ekosistem digital. Shopee tidak hanya marketplace, tetapi platform digital terintegrasi yang menghubungkan pengguna, penjual logistik, bahkan bank, fintech, dan mitra bisnis. Shopee menggunakan arsitektur terdistribusi skala besar, seperti front system, back-end system, dan database system. Inputnya, sistem Shopee eh, menginput data mentah yang masuk ke dalam sistem untuk diproses oleh backend, database, dan layanan digital. Ada beberapa proses penginputan di dalam sistem Shopee. Yang pertama adalah input dari pengguna, input dari penjual, input dari sistem logistik, input dari sistem pembayaran, input dari sistem keamanan, input dari infrastruktur sistem, input operasional, input administrasi. Dari sisi input pengguna, login akun, data pencarian, integrasi stocking, dan pembayaran. Dari sisi seller, data produk, data toko, aktivitas toko, dan data logistik. Dari logistik, data tracking paket, data router, dan optimasi input performa. Dari bank, data transaksi, data ShopeePay, dan data SW letter. Dari keamanan, ada log aktivitas pengguna dan data perilaku transaksi. Dari sisi infrastruktur, server logs, dan analitik input. Dari sisi operasional, video audio input, komentar real time, data produk highlight, pembayaran langsung live. Dari sisi administrasi, data karyawan, investasi gudang, performance KPI, dan marketing. Proses pada Shopee adalah serangkaian kegiatan pengolahan data dari input menjadi output. Shopee memiliki ratusan proses, namun berikut adalah proses utama yang terjadi dalam operasional marketplace. Proses autentifikasi dan registrasi pengguna. Sistem menerima data seperti email, nomor HP, dan password. Setelah itu, mereka akan memvalidasi format dan kecocokan data. Dan setelah itu, akan ada OTP via SMS atau email. Proses pencarian produk. User mengetik kata kunci, sistem yang mencari atau memecahkan kata kunci tersebut dan melakukan pencocokan data ke database produk. Proses browsing dan rekomendasi. Sistem membaca riwayat klik dan pencarian. AI melakukan perhitungan preferensi dan menghasilkan rekomendasi produk unik untuk tiap user. Proses foto diproses, kompres, set, dan cek kualitas. Data disimpan ke database produk dan sistem akan memeriksa pelanggaran. AI moderation, stok, dan harga diupdate ke semua server. Sistem memprediksi stok, mengunci stok, menghitung ongkir berdasarkan lokasi, menampilkan total pembayaran. Jika user setuju, order dibuat dan dicatat. Setelah itu, proses pembayarannya, user memilih metode pembayaran dengan sistem mengirim data payment, bank, dan setelah itu gateway mengirim status paid melalui SMS dan menunggu data transaksi dicatat ke database finansial. Proses pengemasan
Penjual cetak label resi, Shopee Express, atau kurir lain untuk menerima data pickup. Setelah itu barang di-scan barcode di titik warehouse. Dan sistem mencatat lokasi barang real time. Setelah itu kurir mengantar ke hub. Kemudian pembeli status tracking selalu diperbarui oleh aplikasi. Proses layanan pelanggan, user mengirim pesan. Apabila user mengirim pesan, masuk ke dalam server chat, pesan diaplikasikan dan di deskripsi. Sistem chatbot menghasilkan pertanyaan, lalu memberi jawaban otomatis atau mengalihkan ke CS. Logistik percakapan disimpan. Proses analitik, proses penilaian itu setelah barang diterima, user menulis review dan memeriksa adanya kata atau larangan di dalam kalimat di dalam pengetikan. Proses analitik, data transaksi dikumpulkan dari berbagai server, diproses di Hadoop, BigQuery, Snowflake. AI menganalisis tren penjualan, fraud, dan versi pengguna. Dari proses keamanan, sistem monitor aktivitas mencurigakan, seperti login aneh atau banyak gagal, serta memblokir IP mencurigakan. Enkripsi data pembayaran, sistem juga menandai transaksi berisiko, dan akan adanya log aktivitas disimpan untuk audit. Dalam outputnya, hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh sistem komputer Shopee ada beberapa. Di antaranya adalah output ini yang dikirim pembeli, penjual, sistem internal, pihak logistik, dan pihak pembayaran. Output untuk pembeli adalah tampilan daftar produk relevan, detail produk, nama, harga, foto, rating stok, notifikasi pembayaran berhasil, notifikasi promo dan voucher, notifikasi pembaruan status, pengiriman e-voice digital dalam bentuk PDF atau lainnya. Output untuk penjual, data kunjungan toko, data performa, iklan, ringkasan penjual, plan seperti harian, mingguan, bulanan, dan review teks, rating, bintang, komentar dari pelanggan. Output untuk pihak logistik, data pickup barang label resi, informasi alamat lengkap, status paket, estimasi rute, distribusi, pembaruan lokal paket, lokasi paket. Output untuk sistem pembayaran, permintaan verifikasi pembayaran status transaksi token, pembayaran data, refund jika ada. Output sistem internal Shopee, tren pencarian produk, pola pembelian user, data konfirmasi iklan, identifikasi seller nakal, prediksi volume traffic, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, waktu proses pengemasan, estimasi kebutuhan stok. Output layanan pelanggan, chatbot answer, respon otomatis, tiket support, solusi refund, reatur keputusan, penyelesaian sengketa pembeli penjual. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya wajar tuh 4 2 lagi. Ya udah pasal itu bikin